Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dan masih semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, udah siap ya hari ini untuk belajar ya? Oke. Nah, pada pertemuan kali ini, anak-anakku semuanya kelas 2 A dan B, Ustazah akan mengajak kalian untuk belajar akidah akhlak, yaitu tentang akhlak terpuji. Nah, akhlak terpujinya apa saja ya? Nah, ada rendah hati atau tawadu dan adab bersih. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang akhlak terpuji, rendah hati atau tawadu dan adab bersih. Nah, anak-anak ikuti dan saksikan sampai selesai ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita awali dengan baca basmalah bersama ya, supaya diberikan kelancaran sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang coba anak-anak amati gambar ini. Ini gambar apa ya? Ya, ini ada gambar anak perempuan sedang naik sepeda yang mau berangkat ke sekolah ya. Dan ini dia berkumpul dengan teman-temannya. Nah, kira-kira apa ya maksudnya? Nah, anak ini bernama Fatimah. Fatimah anak orang kaya. Rumahnya megah dan mobilnya bagus. Walaupun demikian, ia selalu berangkat ke madrasah dengan mengendarai sepeda seperti teman-temannya. Ia berteman dengan siapapun tanpa memandang kaya dan miskin. Fatimah adalah anak yang rendah hati. Fatimah bukan anak yang sombong. Nah, jadi ini si Fatimah ya. Dia itu anaknya orang kaya ya, anak-anak punya rumah yang bagus, mobilnya juga bagus, tapi dia tidak sombong. Dan tetap rendah hati, dia tetap berangkat sekolah naik sepeda seperti teman-temannya. Ya, dia tetap bermain dengan semua teman-temannya tanpa memandang kaya dan miskin. Jadi sikap Fatimah ini adalah sikap rendah hati, sikap tawadu ya. Dia tidak memamerkan atau memperlihatkan kekayaannya kepada teman-temannya. Ya. Nah, jadi ini adalah sikap yang perlu anak-anak tiru. Yaitu sikap apa tadi? Rendah hati atau tawadu, ya. Dan tidak boleh sombong. Kalau kita termasuk orang mampu, ayah dan bunda kita termasuk keluarga orang kaya, kita tidak boleh sombong ya dengan teman kita. Tidak boleh memamerkan kekayaan, memperlihatkan barang-barang mewah ya, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Allah tidak suka dengan anak yang suka memamerkan barang-barang mewahnya atau memamerkan kekayaannya ya. Nah, selanjutnya, sikap tawadu dalam kehidupan sehari-hari kira-kira apa saja ya? Yang pertama, tidak membanggakan diri. Nah, jadi anak-anak bangga boleh dengan diri kita. Boleh dengan diri kita sendiri, bangga dengan kemampuan kita sendiri. Tapi tidak boleh terus dipamer-pamerkan ke orang lain, dibangga-banggakan ke orang lain. Cukup kita sendiri yang tahu, yang membanggakan diri kita sendiri. Cukup kita saja, kita pendam saja. Bangga dengan kemampuan sendiri. Gitu ya. Yang kedua, tidak meremehkan orang lain. Nah, ini tidak boleh ya, tidak boleh ditiru anak-anak, meremehkan orang lain, apalagi meremehkan teman kita. Ya, karena tiap teman kita atau setiap orang itu mempunyai kekurangan bahkan kelebihan yang berbeda-beda. Nah,
Jadi kita tidak boleh saling meremehkan, tapi kita harus saling menghargai, menyayangi. Nah, yang ketiga, tidak suka pamer. Nah, ini ya, tidak boleh pamer. Kalau kita punya sikap rendah hati itu berarti kita tidak boleh pamer sama orang lain. Yang keempat, mau menghormati orang lain. Nah, ini merupakan salah satu sikap tawadhu, menghormati orang lain, menghormati teman kita, ya, tidak hanya menghormati guru, tapi sama teman harus saling menghormati, menyayangi, ya. Nah, selanjutnya mau mendengarkan nasihat orang lain. Nah, ini jadi anak-anak, ini juga penting ya, mendengarkan nasihat yang baik-baik. Nanti kalau nasihat pasti nasihat yang baik ya, yang mau motivasi diri kita, membangun diri kita. Selanjutnya, melakukan sendiri perbuatan yang bisa dilakukan tanpa menyuruh orang lain. Nah, ini biasanya anak-anak nih ya, sering menyuruh temannya. Ada yang kalau ada anak yang jahil, kadang suruh temannya ambilin itu, ambilin ini, ya. Ini tidak boleh ya. Tidak boleh menyuruh-nyuruh orang lain selagi kita bisa melakukannya sendiri. Jadi, sebisa mungkin apa yang kita inginkan, kita lakukan sendiri dulu. Ya. Kalau kita seandainya kita tidak bisa, baru boleh menyuruh orang lain. Tapi dengan catatan orang yang kita suruh mau menolong kita sesuai dengan suruhan kita, ya. Tidak boleh memaksa. Kalau orangnya misalkan kita minta tolong disuruh, tidak mau, tidak boleh kita paksa. Begitu ya anak-anak ya. Nah, orang yang rendah hati akan memiliki banyak teman dan disenangi oleh banyak orang, karena siapapun akan senang bergaul dengannya. Rendah hati tidak akan menyebabkan seseorang menjadi hina, bahkan mulia dan dihargai semua orang. Jadi anak-anak perlu ya menerapkan sikap rendah hati ini supaya mempunyai banyak teman, disenangi banyak orang, ya. Nah, ini penting untuk diri kita ya anak-anak. Nah, selanjutnya, adab bersin. Kalau tadi tentang rendah hati atau tawadhu, sekarang tentang adab bersin. Jadi bersin itu ada adabnya ya. Bersin itu apa sih? Wahing. Nah, bersin itu biasa kita mengucapkannya wahing ya. Nah, coba amati sekarang. Nah, ini ada anak yang bersin. Ya. Bisa nggak anak-anak menceritakan gambar ini? Nah, coba anak ceritakan sendiri ya di rumah ya. Artinya, ayo kita belajar adab bersin. Yang pertama, adab orang bersin. Ketika kalian bersin, itu usahakan dengan suara yang tidak keras. Memalingkan muka ke arah kiri sambil menutup mulut dan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, jadi anak-anak, yang pertama ada bersinnya, ada kita bersin atau batuk boleh. Bersin, batuk, atau wahing. Nah, adabnya usahakan suaranya dikecilin, jangan keras-keras, jangan dikerasin ya. Suaranya dipelanin, dikecilin. Kemudian mukanya dipalingkan ke kiri sambil menutup mulut, mulutnya sambil ditutup dan membaca Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Coba nanti anak-anak praktekkan ya di rumah ya. Nah, yang kedua, adab orang yang mendengar bersin, begitu pula bagi kalian yang mendengarkan bersin temanmu, dianjurkan mendoakan dengan mengucapkan. Nah, jika laki-laki mengucapkan yarhamukallah, jika perempuan mengucapkan yarhamukillah. Nah, jadi anak-anak, jika ada temannya yang bersin dan anak-anak tahu mendengar bersinnya, nah, jika
temanmu yang bersin itu laki-laki, maka kita yang mendengar bersinnya, kita harus mendoakan dengan mengucapkan yarhamukallah. Nah, jika anak perempuan, kita harus mengucapkan yarhamukillah. Itu ya. Nanti coba anak-anak praktekkan. Nah, paham ya sampai sini anak-anak ya. Jadi orang bersin itu ada adabnya. Tidak sembarangan asal bersin, sekeras-kerasnya atau sekencang-kencangnya. Apalagi dibuat mainan atau disengaja dikeras-kerasin, sengaja dimain-mainin. Kayak gitu nggak boleh ya, karena itu ada doanya, ada adabnya orang bersin itu supaya saling mendoakan antara sesama. Begitu ya. Nah, selanjutnya ketika yang bersin mendengar doa tadi, maka menjawab dengan ucapan yahdikumullah. Artinya semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Nah, jadi ini saling mendoakan anak-anak. Ini sangat penting ya. Perlu anak-anak praktekkan, aplikasikan jika nanti di rumah mendengar ayah atau ibu, kakek, nenek, atau saudara yang lain bersin. Nah, nanti anak-anak lihat yang bersin itu misalnya kakek kan laki-laki ya. Misalnya kakek bersin terus kakek mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, maka anak-anak wajib menjawab, mendoakan yarhamukallah. Jika nenek kan perempuannya, jadi menjawabnya dengan mengucapkan yarhamukillah, artinya semoga Allah tetap menyayangimu. Jadi kita saling mendoakan. Kemudian yang tadi bersin, misalnya kakak atau nenek tadi, ya kan udah mendengar nih jawaban dari anak-anak. Nah, kemudian menjawab lagi dengan mengucapkan ini yahdikumullah, ya. Jadi artinya semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Jadi intinya ada bersin ini itu untuk saling mendoakan ya antara sesama. Gitu ya anak-anak. Nah, Islam mengajarkan akhlak mulia, yaitu saling mendoakan kebaikan orang lain. Nah, paham ya? Pembelajaran pada pagi hari ini tentang rendah hati dan juga adab bersih. Nah, semoga bermanfaat. Ini sangat penting sekali dan perlu anak-anak terapkan dimanapun anak-anak berada ya. Sekian dulu pembelajaran dari Ustazah, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Nah, untuk tugasnya anak-anak kerjakan buku LKS-nya halaman 22, itu yang paling atas ada tulisan tugas rumah, diisi di buku LKS, ada 5 soal, halaman 22 dan halaman 24 ya. Halaman 24 juga sama, yang paling atas itu ada tugas rumah dan juga ada 5 soal. Silahkan dikerjakan di buku tulis. Setelah itu nanti kalian foto, kirimkan ke WA Ustazah seperti biasa. Begitu ya anak-anak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.